Shalom, puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Semua manusia juga nanti dibangkitkan oleh Tuhan. Tetapi Yesus itu adalah yang sulung, yang pertama-tama dibangkitkan oleh Allah Bapa di surga. Nah, firman Tuhan kita akan baca pada hari ini dari Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7 saja. Nanti satu perikop ini Bapak Ibu bisa baca sekalian di rumah ya. Kita akan baca bersama-sama Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Kita baca bersama-sama. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Nah, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa yang mungkin pada zaman itu agak aneh, agak nyeleneh kalau dikatakan oleh murid-murid Yesus bahwa Yesus yang dia cari atau yang murid-murid cari itu ke kubur tersebut tidak menemukan Yesus. Ayat 6 mengatakan, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yang berkata-kata ini adalah seorang malaikat kepada murid-muridnya pada saat itu. Dan sungguh murid-muridnya itu terkejut dan terkaget-kaget apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, ia akan bangkit pada hari yang ketiga, itu benar-benar terjadi. Dan bukan dongeng. Bukan dongeng. Kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah real, adalah nyata pada saat Yesus masih ada di dalam dunia pada saat itu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kehidupan manusia ini ada 3 fase. Fase yang pertama itu adalah fase kelahiran. Itu pun dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir melalui perawan yang bernama Maria. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kok Tuhan dilahirkan? Ya karena dia mau bersama-sama dengan kita. Karena dia mau mengalami pengalaman yang saudara dan saya alami, yaitu melalui proses kelahiran. Karena Yesus itu mau menyelamatkan saudara dan saya, maka proses kelahirannya itu melalui perawan suci Maria. Tidak mungkin
Yesus yang menyelamatkan saudara dan saya, lahirnya dari binatang. Lahirnya dari kerbau cerot. Jadilah apa yang namanya Yesus. Jadi fase pertama ini adalah fase kelahiran yang Bapak, Ibu, dan saya sekalian mengalaminya dalam kehidupan kita ini. Fase kelahiran ini bagi saudara dan saya itu ditentukan sepenuhnya oleh Tuhan. Jadi Tuhan mempunyai hak prerogatif kepada saudara dan saya, di mana Dia mau menempatkan saudara lahir ke muka bumi ini. Kita tidak bisa minta kepada Tuhan, Tuhan tolong dong nanti aku dilahirkan, kalau memang aku ditakdirkan untuk turun ke bumi, tolong dilahirkan di rumah orang kaya. Atau di tempat orang yang dihormati. Tidak bisa. Tuhan sudah menentukan kelahiran Bapak, Ibu, saudara, dan saya, itu adalah haknya Tuhan. Makanya kita harus bersyukur. Dan harus percaya dimanapun kita dilahirkan. Siapapun orang tua kita, siapapun ibu kita, papa kita, kita harus percaya Tuhan sudah memilih kelahiran Bapak Ibu sekalian di tempat yang benar-benar tepat untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang namanya fase kelahiran ini, itu sepenuhnya adalah hak prerogatif Tuhan. Kita tidak bisa minta kepada Tuhan mau dilahirkan di mana. Mau dilahirkan di tempat orang kaya, kita nggak bisa. Jangan lupa, ya, kekayaan itu tidak menjamin seseorang itu menjadi bahagia. Saya pernah share, itu juga saya kaget. Pernah share di grup, ya, pengacara kondang, pengacara terkenal, yang punya ruko di Kelapa Gading, 250 ruko dia punya semua. Kelapa Gading, Jakarta. Belum di BSD sini. Ya. Berliannya, cincinnya, segede-gede apa kita nggak ngerti. Kalau buat ngepret muka orang, lumayan tuh kena cincinnya. Ya. Tapi dia share di dalam mobilnya, dia itu nggak bahagia. Dia itu masih mencari kebahagiaan. Bahkan dikatakan, hei kebahagiaan, di manakah engkau? Apa yang aku ingini, apa yang aku maui, aku bisa dapatkan. Aku bisa memilikinya. Tetapi apa yang namanya kebahagiaan itu menjauh dari hidupku. Kalau kita yang ngomong, mungkin kita belum mengalami kaya. Tapi ini orang yang sudah mengalami kaya. Bukan lantas jatuh bangkrut, bukan. Kaya masing sampai sekarang. Rukonya 250 unit di Kelapa Gading, berapa duit? Kalau satu unit 5 miliar, itu Kelapa Gading nggak ada tuh yang di bawah 1 miliar. Di bawah 2 miliar nggak ada, itu kota yang luar biasa itu. Yang ramai, yang padat. Ya, yang hidup. 250 ruko. Bayangin. Ya. Tidak bahagia. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita menganggap nanti kalau kita banyak harta, kita akan bahagia. Walaupun kita dilahirkan di tempat orang tua yang tidak mampu, yang tidak mempunyai apa-apa, bersyukurlah kepada Tuhan.
Karena Tuhan melahirkan saudara di bapak ibu yang tidak mampu itu, mempunyai maksud-maksud tertentu untuk bapak ibu sekalian. Asalkan bapak ibu sekalian baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau bapak ibu sekalian pada hari ini memilih Kristus yang telah bangkit itu menjadi junjungan bapak ibu sekalian, jalan bapak ibu dan saudara sekalian sudah benar. Jangan tengok kiri, tengok kanan lagi, mencari kebenaran yang semu. Jangan. Fokus kepada Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Yang pertama, fase kelahiran. Yang kedua, fase kehidupan. Maksudnya, setelah lahir ke muka bumi ini, kita harus hidup. Kenapa sih bayi waktu lahir semuanya nangis? Bahkan kalau nggak nangis itu ditepok-tepok sama susternya. Supaya nangis. Nggak ada bayi yang ditepok-tepok. Nggak ada. Pasti nangis. Bayi yang lahir di seluruh muka bumi ini belum pernah saya dengar yang tidak nangis. Bahkan nangis itu diharuskan begitu baru dilahirkan oleh ibunya. Nggak ada yang ketawa. Nggak ada yang cekakak-cekikik. Karena dia tahu bahwa kehidupan ini penuh dengan lika-liku. Penuh dengan penderitaan. Kehidupan ini adalah seperti bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kita ini sedang menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Di langit yang baru dan bumi yang baru. Pertanyaannya, persoalannya, selama kita hidup di dunia ini, apakah kita sudah benar-benar mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Kalau kita baca ya sejarah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, banyak yang meneot di padang pasir. Karena tidak setia mengikuti Tuhan. Tidak dengar-dengaran dengan Tuhan. Nah, fase kehidupan ini bagi saudara dan saya itu Tuhan memberikan kepada kita pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita bisa berpikir setelah kita dewasa, dari bayi, remaja, dewasa, kita bisa berpikir apa yang akan kita lakukan di muka bumi ini. Tuhan memberikan komplit kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, fase kehidupan ini 90% saudara masuk ke langit yang baru, bumi yang baru atau tidak, itu ditentukan oleh saudara sendiri. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita pikiran, perasaan, dan kehendak. 90% itu ditentukan oleh umat manusia. Yang 10% itu baru mungkin ada andil bagian daripada Tuhan. Orang yang berdosa, yang tadinya berjalan di lumpur, kegelapan hidupnya, asalkan dia mau bertobat, menyambut uluran tangan daripada Tuhan, pasti hidupnya akan diselamatkan. Tuhan kadang-kadang memanggil Bapak Ibu sekalian pada hari Jumat Agung, pada hari Paskah, pada hari kebaktian-kebaktian seperti biasa minggu-minggu. Tapi seringkali kita mengabaikannya. Seringkali apa yang namanya hari
hari Minggu itu kita anggap seperti hari-hari biasa. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada kita 7 hari. Senin sampai Sabtu bisa kita pergunakan untuk memperoleh nafkah kehidupan kita ini. Tetapi pada hari Minggu, ya sebaiknya 2 jam atau 3 jam kita hadir di gereja. Yang Ibu Lina kemarin bilang, Ibu Tina bilang, kita mencas tubuh kita ini. Ya, pikiran-pikiran kita ini. Dari kekotoran-kekotoran dunia yang sudah masuk pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Hari Minggu kita mendengarkan firman Tuhan agar pikiran kita dijernihkan kembali. Tetapi kalau pikiran kita sudah jernih, jangan dikotori lagi. Itu sama juga dengan kita mandi berkubang berkali-kali di air yang kotor. Jadi fase kehidupan ini juga Tuhan turut andil. Tapi kecil. 99%-nya mungkin itu ditentukan oleh manusia. Kira-kira GSKI ini mengajarkan apa sih? Mengajarkan agar kita memiliki harta yang banyak, ekonomi yang mapan, rumah yang mewah, kendaraan yang wah. Ya, yang kalau orang melihat lerek kanan, lerek kiri, ini kita diangkat sedikit. Ya, kalau pakai cincinnya agak gede-gede itu, tapi kalau pengacara yang kondang itu saya rasa memang bukan memang sengaja-sengaja, dia memang sudah hobi kok. Ya, tapi kita ini kadang-kadang kalau dikasih sama Tuhan itu cincinnya yang 2 biji yang gede-gede, ngomong aja begini, Pak Iman, ya. Atau kalau perempuan yang gelangnya baru dipakai, gini. Saya pernah nemuin orang seperti itu. Pernah ngelihat orang seperti itu, yang tadinya tidak pakai gelang, tahu-tahu mungkin dapat berkat daripada Tuhan, dibelikan gelang yang gede. Ngomong sama orang, ngomong sama kita, supaya ini kan, apalagi kalau gelang keroncongan tuh yang banyak, tinggal main ketimbring aja tuh bunyi dia udah. Ya, sebenarnya kita ini tahu, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini sedang menuju kemana? Tahu. Nggak usah minta-minta sama Tuhan agar aku dimasukkan ke dalam surga kalau kita tidak ada etikat baik. Nggak ada kemauan untuk masuk bersama dengan Tuhan ke surga. Ya kalau kelakuan kita hari lepas hari tidak bisa dinikmati oleh Tuhan, ya, tidak bisa menjadi berkat bagi sesama, pasti kita tahulah kita ini sedang berada di mana, sedang menuju kemana. Jadi di fase kehidupan ini, andil manusialah yang terbesar untuk masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Kenapa saya katakan seperti itu? Atau Tuhan punya andil sedikit? Karena banyak, ya, seperti Saul, Daud, itu andil Tuhan yang kecil, tapi disambut oleh Saul dan Daud dengan antusias. Walaupun pada akhirnya Saul itu yang sudah dibantu oleh Daud ini berperang mau membunuh Daud. Tapi luar biasa. Daud itu benar-benar orang yang diberkati oleh Tuhan. Makanya Israel itu benderanya bintang Daud ya. Katanya itu Raja Daud punya itu. Walaupun Saul mengejar-ngejar Daud itu, Daud berapa kali punya kesempatan untuk membunuh Saul, itu tidak dilakukan. Karena Daud tahu persis, biarlah nanti Tuhan yang memberikan hukuman kepada Saul itu.
Terbukti. Daud berapa kali ya, bisa menghampiri Saul, tinggal dipancung doang. Tapi dia tidak mau melakukan. Itulah luar biasanya Daud. Makanya sampai sekarang itu Daud itu sungguh-sungguh terkenal. Hai anak Daud. Yesus itu julukannya juga anak Daud. Jadi fase kehidupan ini mayoritas ditentukan oleh kita. Kita sedang menuju kemana. Nah, fase kematian ini itu faktor terbesarnya ada di tangan Tuhan. 99% fase kematian ini ditentukan oleh Tuhan. Yang 1% ditentukan oleh kita. Kenapa saya katakan 1% ditentukan oleh kita? Kira-kira kalau kita mau mati, bisa nggak kita mati? Walaupun belum waktunya kita mati, Tuhan bilang, lu belum waktunya. Nanti ada jalannya. Matinya seperti apa? Tetapi kalau kita frustasi, kecewa, sakit hati, ya, merasa hidup susah terus, hidup dari dulu nggak berubah-berubah, begini-begini aja, udahlah lebih baik aku gantung diri aja. Lebih baik aku lompat dari lantai 12 ke bawah. Mati nggak? Mati. Walaupun itu belum waktunya Tuhan memberikan kematian kepada kita. Jadi kalau kita belum waktunya mati, kita mau mati, bisa mati. Buktinya waktu COVID. Pak Iman, Ibu Tina, semua keluarganya sudah mengalami. Toh kalau matinya nggak karena COVID, nggak mati. Adik saya, mungkin takdirnya matinya karena COVID, ya mati. Mati kena COVID. Memang agak nyeleneh sedikit ini adik saya ini. Ya, waktu zaman COVID ganas-ganasnya suruh pakai masker, masker, kita kan orang beriman. Loh, Tuhan bilang, emang gua harus jagain hidung lu sama mulut lu. Lu sudah dikasih masker. Sudah diberikan wewenang, wejangan, instruksi, petunjuk. Waktu COVID sedang galak-galaknya bagaimana kita hidup. Walaupun kita akhirnya kena juga, ya itulah memang sudah begitu dan kita meneot, ya begitulah jalannya. Ya jadi kematian itu adalah mayoritas Tuhan yang tentukan. Yang 1% ini kehendak kita sendiri. Walaupun kita punya iman, kan saya sering bercanda sama orang. Ya, atau orang bilang sama saya, lu kan percaya Tuhan. Ya, coba lu nyebrang nih, sembarangan tuh di Tamrin, mobil lagi jalan kencang-kencang. Kira-kira ketabrak nggak kita? Ketabrak pasti. Itu namanya kita mencobai Tuhan Allah kita. Seperti yang Yesus waktu dicobai oleh iblis. Jadi kita ini harus menjaga diri kita ini baik-baik. Karena kita sudah diberikan pikiran, perasaan, dan kehendak oleh Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu fase lagi yang belum kita alami, tetapi Yesus sudah mengalami. Yaitu apa? Fase kebangkitan. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Fase kebangkitan ini adalah hak penuh daripada Tuhan untuk saudara dan saya. Setelah kita mati, kita tidak tahu kapan kita ini dibangkitkan oleh Tuhan. Itu semuanya adalah mau-maunya Tuhan. Kita tidak bisa minta kepada Tuhan, Tuhan tolong seminggu lagi saya dibangkitkan ya. Nggak bisa.
Fase kebangkitan ini adalah satu hal yang sangat penting bagi saudara dan saya. Yesus bangkit dari kematian. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ini adalah fakta sejarah. Bahkan Yesus naik ke surga, itu bukan dongeng. Disaksikan oleh puluhan orang. Yesus itu naik ke surga seperti mata kita memandang Yesus itu naik ke awan-awan. Itu dikatakan oleh Alkitab. Jadi berbahagialah Bapak Ibu sekalian kalau pada hari ini sudah berada di posisi yang tepat. Sudah berada di posisi yang benar. Sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tinggal bagaimana kita menjalaninya di muka bumi ini. Jangan sampai kita ini seperti bangsa Israel yang binasa di padang pasir. Fase kehidupan kita ini adalah fase yang sangat menentukan. Pikiran kita bisa kita pakai untuk berpikir mana ajaran yang benar, mana ajaran yang nggak benar. Perasaan kita bisa tahu ini orang baik, orang yang ngajarin kebenaran, atau bukan orang yang mengajari kebenaran, atau orang yang mau menjerumuskan saya. Dan kita punya kehendak. Tuhan memberikan kehendak full kepada saudara dan saya. Apakah kita mau mengikuti Kristus atau tidak dalam hidup kita ini? Tuhan tidak paksa. Tuhan tidak paksa ngoyo-ngoyo saudara, ayo dong datang ke gereja. Puji Tuhan, cari Tuhan yang sudah menolong Anda, yang sudah memberkati Anda, yang sudah memberikan rezeki kepada Anda. Enggak. Terserah Anda. Mau cari Tuhan atau enggak, terserah Anda. Kita diberikan kehendak bebas, sebebas-bebasnya dalam hidup kita ini. Paskah itu berarti sudah lewat atau sudah dilewati. Makanya pendeta-pendeta GSKI, terutama ketua sinode kita, kalau ada yang menanyakan, apa kabar bro? Baik, puji Tuhan. Apanya yang baik? Di rumah beras aja tinggal seliter? Nggak ada teman makannya? Kantong aja duit tinggal selembar-lembarnya 5.000 perak. Ada orang datang supaya kita terlihat rohani, ditanya, apa kabar bro? Baik, puji Tuhan. Makanya, kalau ketua sinode kita mengajarin, apa kabar? Puji Tuhan, bisa dilewati. Itulah Paskah. Kita sedang menjalani Paskah. Makna Paskah ini adalah makna kehidupan kita. Kita nggak usah menutup-nutupi. Nggak usah gengsi. Saya nggak gengsi-gengsian jadi orang. Ya kalau kita memang kondisinya udah seperti ini, apa boleh buat. Cuman jangan sampai kita salah jalan. Sekarang apa sih yang kita mau cari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dalam dunia ini? Firman Tuhan mengatakan apa gunanya kita ini memiliki isi seluruh dunia ini, tetapi pada akhirnya jiwa kita binasa. Itu yang penting. Jangan sampai jiwa kita ini binasa. Punya Mercy, punya rumah mewah. Ya. Jual narkoba, nggak ketangkep. Hartanya ratusan miliar. Ya kan? Untuk apa? Tahu ujung-ujungnya meneon. Ujung-ujungnya mati. Kayak saya ini sudah menyadari. Sudah menyadari. Sering saya bilang sama istri, umur sudah 64. Berkali-kali saya bilang.
Kalau Tuhan memberikan waktu 20 tahun aja, nggak lama loh. Presiden Jokowi sudah 2 kali pemilihan. 10 tahun. Nggak terasa kan? Kalau saya dikasih umur 10 tahun lagi, aduh, ketemu Pak Iman mungkin tinggal 10 tahun lagi. Kita tidak tahu kapan kita ini mati. Yang kita tahu ini, kita harus mempergunakan kehidupan kita ini sebaik-baiknya, seturut dan sekehendak daripada firman Tuhan. Nggak ada gunanya kita ngoyo-ngoyo sono ngoyo sini, apalagi ngoyo harta duniawi. Memang kita baru punya motor baru, itu nikmatnya kira-kira berapa hari? Tadinya kita naik sepeda nih, tahu-tahu punya motor baru, motornya yang maco punya lagi, NMAX, IROC gitu kan, PCX yang gede-gede. Apalagi kalau bisa punya BMW itu, ya, pasti nikmatnya berapa hari? Ya, 1 hari, 2 hari, seminggu lah, sebulan lah kita bisa nikmati. Toh kesononya biasa aja, iya kan? Biasa aja. Naik motor, punya mobil. Aturan minggu kita ke gereja, ujung-ujungnya kita ke puncak. Ini puncak rame nih. Pak Iman kemarin udah bilang, Bapak Gembala kita. Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari. Jumat Agung, Sabtu, mestinya kita merenungi hari kematian Tuhan. Minggu, kebangkitan Tuhan kita rayakan. Mendingan kita happy-happy lah. Baru punya mobil baru, ajak keluarga lah. Ya. Menikmati suasana baru. Biasanya suasana bekas terus kan. Begitu punya mobil baru, suasana baru. Berapa lama kita bisa nikmati mobil kita? Nggak lama. Kalau kita lihat sekarang pergerakan mobil di dunia ini, sono mobil bagus, sini mobil bagus, ini mobil bagus. Innova Reborn baru keluar lagi Innova Genic. Mau berapa banyak kita ngikutin begituan? HP kita udah cukup canggih. Ada keluar baru, ganti, nggak puas. Padahal makanya mungkin kita cuma bisa 30%. WA, SMS, balas WA. Iya kan? Isinya yang di dalamnya kita nggak ngerti. Nggak tahu kalau anak-anak muda mungkin ngerti. Saya pribadi, HP canggih-canggih. Buat apa? Kita nggak tahu manfaatnya. Karena saya orang yang hobi nggak hobi ngutak-ngutik. Ngutak-ngutik gituan nggak hobi saya. Mendingan saya baca firman Tuhan. Ya, ketik HP gitu. Udah SMS sama WA aja. Mau balas WA juga udah cukup lah. Angkat telepon, mau telepon. Paling itu mayoritas. Yang kita bisa nikmati. Biasa aja Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita bisa melewati segala sesuatu dalam kehidupan kita itu. Ini adalah karena Tuhan yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk saudara dan saya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paskah itu sebenarnya ada beberapa kali yang terjadi. Yang namanya Paskah itu, atau sekarang yang kita rayakan ini, itu juga sudah ada dirayakan waktu zamannya Abraham. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19. Itu adalah Paskah yang pertama. Ketika Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk menyerahkan Ishak, mengorbankan Ishak di bukit pengorbanan yang nanti akan ditentukan oleh Tuhan. Dan Abraham tanpa banyak cincong tanya Tuhan, Tuhan, Engkau menjanjikan aku ini bisa mempunyai keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi kok anakku ini yang satu-satunya suruh Engkau korbankan. Aneh kan? Kita punya anak 10 aja kalau satu korban, sorry Tuhan. Pasti. Ya. Tapi Abraham enggak.
apa yang Tuhan bilang kepada dia, pasti itu dituruti, pasti itu dilakukan. Ada banyak orang yang mengorbankan harta kekayaan untuk menolong orang, itu tidak aneh. Tetapi kalau ada orang yang rela mengorbankan anaknya, taat dan setia kepada Tuhan, menjalankan segala perintahnya, itu baru luar biasa. Jarang orang yang mau mengorbankan anaknya di dalam kehidupan ini. Pasca yang pertama itu dialami oleh Abraham. Begitu Abraham mau menyembelih Ishak, Tuhan bilang, jangan. Dia nengok ke kanan atau ke kiri, ada kambing, domba yang tersangkut lehernya. Tuhan bilang, itu engkau harus sembelih. Itulah awal daripada korban-korban yang terjadi pada zaman perjanjian lama. Itu pasca pertama. Pasca kedua apa? Pasca kedua adalah ketika bangsa Israel masih diperbudak di Mesir, maka Tuhan menurunkan tulah 10 tulah kepada Raja Fir'aun dan bangsa Mesir ini. 10 tulah ini, tulah yang terakhir itu adalah tulah yang benar-benar orang bikin bertobat. Tapi bertobatnya tidak sungguh-sungguh. Yaitu tulah anak sulung pada mati semua. Ya, tapi Tuhan bilang kepada orang Israel. Tuhan bilang apa? Harus menyembelih domba dan percikan di ambang pintu, supaya orang-orang Israel yang punya anak sulung itu, begitu malaikat El-Maut melihat percikan darah itu, tidak ada satupun anak sulung bangsa Israel itu yang binasa. Bahkan hewan-hewan pun yang mempunyai anak sulung tidak ada yang binasa. Itu adalah pasca kedua. Sampai-sampai Fir'aun murka kepada Musa, kepada bangsa Israel, "Enyah engkau dari sini, pergi. Tapi Tuhan bilang, sebelum pergi, kamu minta itu emas-emasnya orang bangsa Mesir. Emas apa diminta sama orang Israel, dikasih. Saking udah mumetnya tuh Fir'aun, ya, menghadapi Musa itu. Tetapi memang namanya Fir'aun, kita jangan sampai jadi Fir'aun. Tuhan sudah mengingatkan kita melalui kesusahan-kesusahan, ya, melalui penderitaan-penderitaan. Jangan sampai 10 tulah, ya. Tapi kadang-kadang kita tidak mau sadar. Kita menjadi Fir'aun kecil. Kita mengeraskan hati kita. Apa yang Tuhan firmankan kepada kita, kita tidak mau dengar. Fir'aun kecil bertahta di dalam hati kita. Sehingga akhirnya kita binasa. Kita tewas. Ya, di Laut Kolsom. Laut apa itu? Waduh, luar biasa itu. Itu sejarah loh. Ya, sampai sekarang itu Laut Merah itu, Laut Kolsom itu, kereta-kereta Mesir itu ada. Di bawah laut itu ada. Waktu Musa menyeberangi laut itu, ya, kemudian dikejar oleh Fir'aun, itu sampai kereta-kereta Fir'aun, kemudian airnya berbalik lagi itu, tenggelam semua. Kita jangan sampai tenggelam. Kita jangan sampai binasa. Selagi kita hidup ini, kalau mau kembali kepada Tuhan, kembalilah. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menjadikan saudara dan saya sebagai biji matanya. Biji mata saya satu aja, yang kurang melihat, kena kecemeskok, itu saudara Jaya tahu, 3 tahun baru saya obati. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Kalau Tuhan sudah menganggap saudara sebagai biji matanya,
maka apapun yang terjadi, pasti Tuhan melindungi biji matanya, yaitu saudara dan saya. Amin. Pasca kebangkitan ini adalah benar-benar harus kita menyadari. Jadi pasca yang ketiga ini, yaitu pasca puncak. Puncaknya pasca dari segala pasca, yaitu Yesus telah mati, bangkit, dan naik ke sorga. Makanya hari Minggu ini kita memperingati Paskah, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus nanti. Ya, itu akan kita rayakan. Makanya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyadari bahwa Tuhan telah mati, telah bangkit dari kubur, naik ke surga, hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Percaya nggak? Apa yang namanya percaya itu, kita harus menunjukkannya kepada Tuhan melalui sikap dan tindak tanduk hidup kita. Kita bekerja sama orang nih, baru masuk dikasih gaji nggak? Pasti enggak. Mana ada, nih baru masuk sehari ini gaji kamu. Gajian duluan, baru belakangan nanti ininya, hitung-hitungannya. Enggak. Karena kita percaya akhir bulan setelah kita bekerja 30 hari, baru kita gajian, kita bekerja. Bekerja sebaik-baiknya. Kalau kita bekerja nggak sebaik-baiknya, ujung-ujungnya kita dipecat. Begitu juga hidup kita ini kepada Tuhan. Kalau percaya kita kepada Tuhan mau-mau enggak. Sepotong-sepotong, suam-suam kuku. Nanti begitu kita meninggal, menyesal pun sudah tiada gunanya. Percaya deh. Nanti kalau kita sudah di ICU, dipasang oksigen, jangan bilang kepada Tuhan, Tuhan, sembuhkan aku. Aku mau bertobat. Aku benar-benar mau melayanimu Tuhan. Loh, sekarang ini waktu kita diberikan kesehatan, gimana? Jangan sampai kita sudah di ICU, sudah ngap-ngapan, baru bilang mau bertobat. Baru bilang mau melayani Tuhan. Jadi Tuhan itu kita kasih sisa. Tuhan itu kita kasih ampas. Saya ini termasuk waktu masih muda nggak kenal Kristus. Umur 1 hari lahir sampai umur 30 tahun, saya itu nggak kenal apa yang namanya Kristus. Karena agama saya lain daripada itu. Tapi setelah saya umur 30, saya baru mengenal Kristus. Dan saya tahu persis, ini adalah jalan yang benar untuk saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paskah, hari kebangkitan ini, harus kita pergunakan sebaik-baiknya dalam hidup kita ini. Agar kita benar-benar bangkit dari keterpurukan apa? Keterpurukan rohani, jiwa, dan segala macam yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Kita harus bangkit. Jiwa kita, rohani kita, tubuh kita. Ya. Harus benar-benar bangkit untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan telah berkorban bagi saudara dan saya. Ya, kiranya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini dapat memberikan kekuatan kepada kita di dalam merayakan apa yang namanya kenaikan Tuhan Yesus ini. Tuhan memberkati. Amin.